ahli sunnah wal jamaah. Di kaidah yang ke-78 Al-qaidatu as-saminatu was-sab'un. Kaidah ke-78. Al-aslu fit tamaimi al-man'u. Hukum asal pada tamaim, bentuk dari tamimah. Tamimah artinya jimat. Tamaim yakni jimat-jimat adalah al-man'u, terlarang. Hukum asal pada tamimah terlarang. Para ulama membagi tamimah ini ada dua macam. Qassamal ulama at-tamaim ila qismaini. Al-qismul awwal at-tamaim asyirkiyah, tamimah yang syirik. Besar apa kecil? Bisa besar bisa kecil, nanti dilihat, tergantung, nanti ada kaidahnya. Yang jelas yang pertama ini tamaim asyirkiyah. Yang kedua at-tamaim minal Qur'an awi dzikir, yakni tamimah jimat itu dari Quran atau dari zikir. Ini ditempelkan ayat-ayat Quran untuk pengobatan, untuk tolak bala, ya, untuk penglaris. Itu namanya jimat-jimat dari Al-Quran. Atau ditempelkan Qurannya langsung 30 juz. Biasanya apa? Ya, betul babnya tak? Atau Quran 30 juz kecil ditempel sebagai jimat. Oke, ada berapa? 77. Oh, Masya Allah. Oh, nah. Kaidah 77. Al-qaidatu as-sabi'atu was-sab'un. Apa Pak Iwan? Meja, enggak ada meja. Kaidah ke-77 ya. Syirkul mutaakhirina a'zamu wa aglad min syirkil awwalin. Kesyirikan yang dilakukan oleh orang sekarang, mutakhirin, yakni kita nih, orang belakangan, orang-orang sekarang, itu a'zam, lebih besar, wa aglad, ya, lebih dahsyat, lebih buruk gitu. Aglad itu ya lebih besar, a'zam lebih besar, aglad lebih besar, jadi lebih dahsyat min syirkil awwalin, dari kesyirikannya al-awwalin, orang-orang yang dulu. Dari sisi mana para jemaah? Dari dua sisi. Dari sisi mana lebih buruknya musyrikin zaman sekarang dibanding musyrikin orang dulu? Ya, dari dua sisi. Sisi yang pertama, anna syirkal awwalin kana firrakhai duna syiddah. Kalau kesyirikan orang-orang dulu itu hanya kalau ketika dalam keadaan lapang, tidak dalam keadaan sulit, kejepit, tidak dalam keadaan dapat malapetaka, tidak. Kalau posisi sulit itu mintanya kepada Allah, Abu Jahal itu. Nah, itu maknanya. Jadi Abu Jahal itu kalau lagi seneng, mereka nyembah Lata Uzza itu. Allah disembah, Lata Uzza disembah. Tapi giliran kepepet itu Abu Jahal mintanya sama Allah. Mereka mentauhidkan Allah dalam memohon dihilangkan dari kesulitan. Dan itu Allah abadikan di Quran di surah Al-Ankabut ayat 65 dalilnya. Jadi kalau mereka ini sedang berlayar di lautan, terombang-ambing, ombak, badai, mau ditenggelamkan, itu langsung menjeritnya itu kepada ya Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, ya Allah. Ya tidak ngomong la ilaha illallah sih, maksudnya dia meminta hanya kepada Allah.
Tidak Lata Uzza, aduh tolong Lata Uzza, enggak. Tapi ya Allah tolong, ya Allah tolong. Dia lupakan Lata Uzzanya tuh kalau ketika sulit. Di kita apa? Kalau di zaman kita sekarang, oh sebaliknya, justru nek sulit itu ya ke mbah dukun. Nek sulit ke mbah dukun, nek masalah besar bukan kepada Allah. Dulu saja ada corona, ada loh yang minta-minta di Sungai Brantas mempersembahkan persembahan kepada penguasa Sungai Brantas ketika ada Covid dulu. Yang diminta dihilangkan dari Covid, Covid diangkat daripada penguasa Sungai Brantas. Ini syirkul mutakhirin. Fayakunu fi rakhai wa fi syiddah. Adapun orang-orang musyrik zaman sekarang kalau berbuat syirik ya di dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sulit, bahkan rubama syirkul mutaakhirina fi syiddati a'zam. Bahkan kesyirikan di zaman sekarang dalam keadaan sulit, dalam keadaan terjepit itu a'zam, lebih besar lagi kesyirikannya ketika mereka saat lapang. Ya. Itu sisi pertama cuma. Itu surah Al-Ankabut ya. Fa idza raqibu fil fulki, maka apabila mereka berlayar di lautan di atas kapal, ketika diombang-ambingkan mereka oleh ombak, akan ditenggelamkan mereka dalam keadaan genting, da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka meminta memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hanya Engkau tempat berlindung. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Begitu. Namun falamma najahum, kata Allah, ilal bar, namun ketika diselamatkanlah mereka ke daratan. Bar itu daratan, kalau bir kebaikan, kalau bur gandum. Jadi bar bir bur, maka salah baca itu, harokat salah baca dibahayakan. Ada yang tidak bahaya. Jadi salah baca harokat itu ada yang bahaya, ada yang tidak. Yang bahaya itu yang sampai salah arti. Laisa minal bir itu bukan suatu kebaikan. Salah baca laisa minal bar, laisa minal bur. Salah bacanya. Ilal barri daratan, diselamatkan. Idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik lagi. Sisi yang kedua, annal musyrikin al-awail, bahwa orang-orang musyrik zaman dulu itu kanu yaksuruna ibadatahum ala ilyatil qaum. Orang-orang musyrik dulu kalau beribadah nyembah selain Allah itu ya tokoh-tokoh terkemuka, orang-orang mulia di kalangan mereka. Ada yang menyembah para nabi, ada yang para malaikat. Artinya makhluk-makhluk baik lah gitu loh yang disembahnya itu oleh Abu Lahab itu ya. Orang-orang soleh. Lata itu kan orang soleh itu cuma alladzi yaluttus sawiq, yang suka mengadon tepung untuk makanan untuk para jemaah haji. Itu orang soleh. Dan ini kebiasaan yakni orang-orang Arab, khususnya dari kalangan Quraisy ya. Dan dilanjutkan oleh keluarga Nabi termasuk Abdul Muthalib, bahkan kakek Nabi kedua namanya Hashim ya. Itu yang dikenal dengan gelar Al-Fayyad, yang sangat dermawan. Dia yang mengadakan istilah siqayah dan rifadah. Siqayah ini yang menyediakan jus gitu ya, minuman enak segar dari buah-buahan, kurma dan semisal untuk jemaah haji. Dan rifadah yakni makanan enak. Dan dilanjutkan oleh orang-orang Saudi Arabia sekarang. Di Saudi itu kalau musim haji itu berteler-teler itu makanan itu dari orang-orang kaya mereka. Di antaranya sekarang konglomerat Saudi yang kaya itu Ar-Razi ya, yang punya Bank Ar-Razi, yang punya banyak yayasan-yayasan itu masya Allah, yang punya kebun kurma itu berhektar-hektar luas di Saudi Arabia, dikenal kurmanya. Nah itu intinya, siapa orang-orang kaya di Saudi sekarang suka melayani para tamu Allah jemaah haji dengan menyebarkan makanan yang dibagi gratis, dilempar-lempar makanan kepada jemaah di Arafah khususnya ya. Karena di Arafah itu para jemaah sekalian, kita ini bisa betul-betul kelaparan loh, karena nggak ada yang ya, kalau misalnya panitia hajinya telat bisa kelaparan kita itu di Arafah, di tenda itu, karena nggak ada yang jualan di tenda-tenda itu kan.
Di Eropa yang jualan itu sekarang banyak kalau musim umroh karena Eropanya kosong. Kalau pas musim haji itu kesulitan. Maka betul-betul makanan sangat dibutuhkan. Taib. Jadi orang-orang dulu, ini sisi keduanya ya. Dari sisi kedua, orang-orang musyrikin dulu itu menyembah beribadah kepada selain Allah itu membatasi yaksurun, membatasi hanya kepada eliyatil qaum, orang-orang yang mulia seperti para nabi, para malaikat, ya, atau para wali yang dianggap soleh oleh mereka. Namun ana syirkul mutaakhirin, adapun syirik yang zaman sekarang ikhwan, faqad wasa'u fihi, mereka melebar. Yang disembah bukan hanya orang-orang soleh jemaah, bahkan wong gendeng disembah, al-majanin, ya, orang-orang gila kadang-kadang, khususnya nih apa namanya di kalangan orang-orang sufi ya. Darawish itu orang apa ya, orang-orang sufi yang ekstrim gitu ya. Al-fasiqah, orang-orang fasik kadang-kadang nggak jelas juga disembah, entah kuburan siapa, nggak jelas kuburan. Kadang-kadang dulu pernah diteliti ternyata kuburan kuda itu bukan kuburan wali atau siapa, ternyata nggak jelas. Sekarang nyembah benda keris atau bahkan nyembah apa, Nyiroro Kidul barang, jin, nggak jelas. Itu orang-orang sekarang. Kalau orang dulu kalau nyembah keren, wali, orang soleh, ya, malaikat, nabi. Kalau sekarang ngawur. Maka kesyirikan sekarang lebih buruk dari kesyirikan di zaman dulu. Min ajli dzalik qala ulama, oleh karena itu ulama mengatakan inna syirkal waqi fil mutaakhirina a'zam, bahwa kemusyrikan yang terjadi di zaman sekarang ini, manusia-manusia belakang ini, a'zam minasyirkil waqi fil awwalin, lebih besar daripada kesyirikan terjadi di zaman dahulu. Nah, ini juga hikmahnya apa ikhwan? Kullama ta'akhkhara az-zaman wa ab'ad an asrin nubuwah, karena yang namanya zaman semakin jauh dari masa-masa kenabian, kan itu sama, otomatis kerusakannya lebih apa? Kerusakannya pun lebih besar. Maka setiap kali a'zamatil bid'ah wa a'zamatil syirik, maka ketika itu pasti kebid'ahan juga lebih dahsyat, kesyirikan juga lebih dahsyat. Baik, selesai ya. Jadi dari dua sisi, kesyirikan zaman dulu, zaman sekarang lebih dahsyat, lebih besar dari kesyirikan zaman dahulu. Dari dua sisi. Sisi pertama apa ya kawan? Dari sisi orang-orang musyrik zaman dulu itu berbuat syirik itu tidak dalam keadaan sulit, tapi dalam keadaan lapang saja. Ketika sulit minta hanya kepada Allah. Tapi zaman kita sekarang, gunung meletus saja bagaimana pasang sesajen, harusnya gunung meletusnya kita lari kepada Allah. Fafirru ilallah, bertobat kita kepada Allah, minta diselamatkan oleh Allah. Dulu saja tuh waktu Lapindo di Sidoarjo dulu Pak, kan itu ada diundang beberapa dukun, 7 dukun disembelikan ke kawah ya, apa namanya itu, ke lumpurnya itu, sembelikan kambing apa gitu, dipersembah. Jadi berbuat kesyirikan saat kesulitan harus minta kepada Allah agar Lapindo ini putus gitu, malah datangkan dukun ya. Kaidah berikutnya, yang kedua apa dari siapa kawan? Yang disembahnya. Kalau zaman dulu yang disembahnya orang-orang soleh saja, makhluk-makhluk mulia gitu. Kalau sekarang enggak. Walaupun nyembah makhluk mulia pun tetap syirik, tapi ya lumayan sian daripada nyembah orang gila disembah gitu loh, enggak jelas, orang enggak tahu salat, enggak tahu gitu. Taib. Bahkan kalau di negeri lain tuh ikhwan, sesembahan tuh macam-macam, sampai anak sapi, sampai sapi barang, air kencing sapi itu sampai diminum barang ya. Sapi di mana itu yang antum tahu? Kalau sapi disembah itu biar diinjak sama sapinya pun mau ngalap berkah dari sapi. Ikhwan, ngalap berkah kepada sesuatu yang dia tidak ada keberkahan di situ, itu bentuk sesembahan loh jemaah. Kan Nabi ketika para sahabat itu ketika perang Hunain minta kan, ketika melewati apa namanya pohon yang dikeramatkan oleh orang-orang musyrikin. Orang musyrikin karena yu'anituna aslihatahum, suka menggantungkan apa? Senjata-senjata di pohon itu untuk ngalap berkah supaya senjatanya tajam,
Mungkin kalau sekarang digantungkan dompet di situ supaya dompetnya apa? Supaya dadak jadi banyak duit, lancar usaha gitu loh jemaah. Pokoknya apa sih di situ? Nah, sahabat lewat di situ minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana data anwatin kama lahum datu anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat seperti orang musyrik itu punya pohon keramat. Datu anwat disebut datu anwat karena banyaknya gantungan di situ. Karena orang gantungin apa saja supaya berkah. Maka apa kata Nabi, ikhwan? Lihatlah. Jadi walaupun dia cuma pohon di alap berkahnya, tapi Nabi sebut itu sesembahan. Apa kata Nabi? Subhanallah, dalam lafaz Allahu Akbar, innaha sunan. Kata Nabi Allahu Akbar. Jadi kaget Nabi, yakni heran Nabi dengan mengatakan Subhanallah, Allahu Akbar. Kata ini kebiasaan orang dahulu, kata Nabi. Qultum waladi nafsu Muhammadin biyadih, ucapan kalian ini demi Allah, kata Nabi, kama qalat banu Israil li Musa. Ucapan kalian ini persis, jemaah lihat, ucapan kalian ini persis seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa kata mereka? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan untuk kami Tuhan, buatkan untuk kami ilah, sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Kenapa Bani Israel ngomong begini kepada Nabi Musa? Ketika diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, baru selamat, sudah berlaku kurang ajar, baru selamat, diselamatkan oleh Allah, mereka melihat ada orang sedang nyembah berhala, jemaah. Bani Israel itu lihat orang sedang nyembah berhala, langsung ngomong, Musa, aku pengen kayak gitu tuh, buatkan sesembahan. Apa kata Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhalun, kalian dasar bodoh. Bodoh kalian. Jadi orang yang berbuat syirik itu bodoh, jahil. Maka Nabi menyerupakan dalam hukum. Jadi orang yang ngalap berkah keramat di pohon-pohon keramat, di kubur keramat, itu hati-hati, khawatir jatuh telah menjadikan kuburan sebagai sesembahan. Sebagai sembahan. Orang musyrikin kan enggak nyembah pohonnya, dia hanya gantungkan senjata supaya senjatanya ampuh. Kan ngelap berkah itu. Itu Nabi sebut kalian seperti kaum Nabi Musa minta dibuatkan Tuhan. Lah podo mereka pohon itu ya kayak Tuhan karena nggak bisa memberi berkah gitu cuma. Sama hanya kita kaum muslimin sekarang datang ke kubur-kubur wali, kubur-kubur Nabi sekalipun ngalap berkah di situ. Padahal tidak ada keberkahan. Tidak ada di muka bumi kubur yang namanya kubur barokah, berkah nggak ada. Apalagi nanti akan ada babnya insya Allah bahwa yang namanya keberkahan itu perkara gaib. Ngomong berkah harus ada dalil. Maka juga kita jangan sembarangan ngomong dikit-dikit, ini berkah, ini berkah. Mana dalilnya berkah? Air ini berkah. Ya, tidak boleh. Sama halnya, aduh kamu ini berkah sekali nak, aku punya anak berkah kayak kamu, aku punya istri, deh berkah sekali. Ya kecuali memang ada dalil apa menunjukkan berkahnya dia. Mungkin soleh, masya Allah, mudah, ya nggak minta mas kawin mahal-mahal. Itu wanita berkah memang. Ini minta mas kawin larang disebut istri berkah. Mas kawin itu murah, itu berkah. Ya, memudahkan calon suaminya. Ini ndak minta mas kawin mahal, maunya minta uangnya sekian untuk uang hajat loh. Kok minta sama bojonya, sama calon suaminya itu sampai ratus-ratus juta. Ini tidak mampu ya wis nang omah ini pengen di gedung, pengen minta sama. Jangan begitu. Mudahkan urusan nikah seadanya, panggil teman kerabat nikah, mudah. Insya Allah lebih berkah. Itu nanti udah biaya hajat mahal-mahal, mahar mahal, nggak lama jangan ngomong cerai lah, nanti itu musibah. Baik. Iki sampai endi aku mau ngomong ini. Hah? Apa? Oh ya wis, kaidah berikut ya. Al aslu fit tamaim al man'u. Hukum asal jimat-jimat itu terlarang. Tamaim bentuk jamak dari tamimah. Tamimah artinya jimat. Kenapa disebut tamimah? Karena orang yang pakai jimat merasa dalam tanda kutip tenang. Tapi tenangnya itu apa jemaah istilahnya? Tidak asli itu apa namanya? Semu. Nah,
tenang itu semu. Bahkan justru orang seperti itu hakikatnya gelisah, ya. Tapi ketenangan hakiki ketika kita hanya bergantung kepada Allah, pergi kemana-mana bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah. Makanya kenapa tamimah ini termasuk juga tiarah, ya, disebut syirik karena tawakalnya rusak. Tawakalnya yang rusak, ikhwan. Tatayur itu tawakalnya rusak. Menganggap sial angka 13 misalnya. Nanti ada babnya insyaallah. Setelah ini ya, bab tatayur. Itu orang yang rusak tawakalnya, dan tawakal itu bagian dari tauhid. Bagian dari ibadah. Menggantungkan tawakal kepada selain Allah, maka itu syirik. Tamimah, para ulama membagi qasamal ulama at-tamimata atau at-tamaim ila qismaini. Al-qismul awwal at-tamaim asyirkiyah. Pembagian pertama tamimah yang syirik, jimat yang syirik, yaitu segala jimat-jimat selain Quran. Seluruh jimat selain Quran itu tamaim asyirkiyah. Adapun yang kedua at-tamaim minal Quran awi dzikir. Yang kedua tamimah dari Al-Quran atau tamimah dari zikir. Bisa ayat-ayatnya yang dipajang, ditempel atau dipendam atau dipakai, jadikan sabuk ditulis ayat kursi misalnya, atau rompi ditulis ayat-ayat Al-Quran, ya, ditempel atau apapun bentuknya, atau zikir-zikir, doa-doa. Maka ini namanya at-tamaim minal Quran awi zikir. Nah, yang ini ada khilaf ulama dalam masalah hukumnya. Adapun tamimah yang pertama ajmal ulama, ya, bahwa tamaim asyirkiyah adalah hukumnya haram. Ijma' ulama. Yani semua jimat selain Quran hukumnya syirik. Cuman akbar asgornya nanti akan kita bahas. Ada kaidahnya nanti. Jelas ya? Nah, apa dasar ulama yang membolehkan tamimah dari Quran para jamaah? Ya. Apa dasar yang membolehkan? Yang pertama ayat-ayat Quran. Yani mereka berdalil dengan keumuman ayat yang mengatakan kalau Quran adalah syifa. Al-Quran syifa, dalilnya di surah Al-Isra ya, ayat 82 cuma. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah SWT, dan kami turunkan Al-Quran itu ma huwa syifa, yang dalam Quran ada syifa wa rahmah lil mu'minin. Kalau Quran itu syifa dan rahmat, maka boleh dijadikan jimat untuk tolak bala, untuk ngalap kebaikan-kebaikan, penglaris dan semisalnya. Juga di dalam surah yang lain, surah Yunus ayat 57. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat dari Rabb kalian, yang dan juga syifa, penawar penyakit yang ada dalam hati, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, intinya atas dasar ini para jamaah sekalian, kata mereka boleh menggantungkan jimat dari Al-Quran. Namun pendapat yang benar, madhab yang mengatakan bahwa jimat dari Al-Quran pun tidak diperbolehkan dengan dalil-dalil atau alasan-alasan. Taib, sekarang mana dalil atas kaidah kita dulu nih, bahwa hukum asal yang namanya jimat terlarang? Mana dalil atas kaidah kita dulu ya? Belum, kita jangan bahas dulu tentang khilaf para ulama tentang jimat yang dari Quran nanti. Mana yang membolehkan, mana yang melarang, dan apa dalilnya. Sekarang kita bahas dulu apa dalil baik dari Quran atau dari sunnah yang menunjukkan keharaman terlarangnya tamimah ini. Yang pertama ya ikhwan, Al-Quran, Allah berfirman di surah Az-Zumar ayat 38. Ini dalil menunjukkan haramnya tamimah. Itu Allah Ta'ala mengatakan, qul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidhurrin
haluna kashifatu durri atau aradani bi rahmatin haluna mumsikatu rahmatih. Apa kata Allah? Qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ayat ini mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat kecuali hanya Allah. Itu intinya, bukan jimat gitu. Maka katakan Muhammad, cukup Allah bagiku, hanya kepadanya orang-orang bertawakal menyerahkan diri, bukan kepada jimat. Itu maksud maknanya. Ingin penglaris lancar dagangan, minta kepada Allah. Cari sebab-sebab mudahnya rizki, bertakwa diantaranya. Jangan nipu kalau dagang, tunjukkan cacatnya barang, berkah nanti Allah beri rizki, berkah. Bukan cari penglaris malah ke mbah, nanti sama mbah suruh bawa benda ini kubur katanya ya. Yang kedua ayatnya di Yunus 107, yang mana ini ayatnya mirip dengan ayat sebelumnya, dengan ayat surah Zumar tadi, di mana tidak ada yang mampu mendatangkan manfaat menolak mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari hadis banyak sekali, di antaranya nih hadis dari Abdullah bin Mas'ud ya. Beliau mengatakan bahwa aku mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, inna ruqa, sesungguhnya ruqyah wa tamaim dan jimat-jimat, wa tiwalata dan pelet-pelet adalah syirkun, adalah syirik ya. Jadi ini jelas Nabi menyebut menghukumi syirik, namun pada asalnya hukumnya syirik asgar, tapi nanti bisa berubah jadi syirik akbar, tergantung niat dalam hatinya. Di dalam hadis Imran bin Husain juga bahwa Nabi pernah melihat seseorang yang, ini semua di kitab tauhid ada ya kawan, dalil-dalil semuanya. Ini kita hanya menyimpulkan dari kitab tauhid. Mudah-mudahan antum ini nggak belenger. Ini ngaji akidah, nanti habis ini ngaji tauhid lagi. Supaya kokoh kuat, karena itu adalah dasar kita beragama ya kawan. Wallahi amal sehebat apapun kalau rusak tauhid tidak bermanfaat di sisi Allah. Bahkan ada orang yang rusak tauhidnya itu bisa mati kekal di neraka, yang tauhidnya rusak. Tapi orang yang kokoh tauhid seandainya masuk neraka pun akan keluar dari neraka, aman dari kekekalan neraka. Itu yang tauhid tapi kurang sempurna misalnya. Yang penting punya tauhid. Maka jangan sampai jatuh kepada hal yang bisa merusak, membatalkan tauhid ya. Nabi melihat ada orang pakai gelang, di tangannya itu gelang dari sufur, dari tembaga. Ternyata yang pakai gelang ini ya Imran bin Husain sendiri. Maka ini luar biasa. Maka kata para ulama, sekelas Imran bin Husain sahabat itu bisa kena jatuh kepada syirik loh, apalagi kita jemaah. Jangan merasa aman. Lalu Nabi tanya mahadihi. Ini Nabi tanya mahadihi, memang ada dua kemungkinan. Mahadihi, memang betul-betul Nabi nggak tahu sehingga Nabi istifsal, minta perincian. Ini memang Nabi tanya alasan pakai gelang ini apa gitu. Atau yang kedua maknanya memang mahadihi, pertanyaan ini adalah pertanyaan inkari, istifham al-inkari namanya, pertanyaan ingkar, pengingkaran. Ini apa-apaan kamu ini, apa-apaan kamu kok pakai gelang kayak gini. Itu cuma jelas nggak di sini? Mana yang benar? Apakah pengingkaran pertanyaan Nabi, atau memang betul-betul Nabi minta penjelasan? Al-jawab, kalau ada penafsiran dan lebih dari satu penafsiran dan dua-duanya tidak saling bertentangan, maka pakai dua-duanya. Ini artinya bisa mungkin gitu, bisa juga mungkin pengingkaran. Al-muhim, dijawablah akhirnya oleh Imran, qala minal wahinah, ya Rasul, saya pakai gelang alasannya adalah untuk tolak bala. Untuk ini, saya ini pengobatan, saya ini punya penyakit lemah atau lumpuh di tangan. Jadi supaya kuat pakai gelang ini. Maka apa kata Nabi? Inzi'ha fa innaha la taziduka ila wahnan. Kata Nabi, cabut, buang, cabut. Nah ini bagi penguasa, bagi yang punya kuasa mengakhiri kemungkaran itu dengan cara tangan. Cabut, buang, hancurkan, bakar. Misalnya antum melihat ada jimat ya di rumah antum, bagaimana sikap kita? Bakar, buang. Jangan dulu,
punya siapa dulu. Kalau punya ibu kita dan ibunya belum paham, maka dijelaskan. Gitu. Bu, ini apa bu? Oh ini kuat, awak nggak mudah sakit-sakitan. Nah, jelaskan dengan baik, dengan benar. Misalnya mohon untuk ini tidak ada manfaatnya ibu. Ini kalau kata Nabi dalam hadis disebutkan ini kesyirikan. Takut kita ini jatuh kepada kesyirikan. Mintanya kepada Allah. Ini hanya dugaan-dugaan kita enggak benar, enggak ada sebab sama sekali dengan cara ini kita jadi sembuh, jadi dijauhkan dari penyakit. Tidak ada bu. Izin bu ya, tak buang bu ya, saya bakar bu ya, bismillah misalnya. Kalau dia rela itu alhamdulillah. Kalau tidak, oh cok nak, biar misalnya marah ibunya, ya jangan. Nanti pas ibunya tidur, gimana coba? Ya pasti nuduh antum kalau sudah begitu. Pasti nuduh antum. Taib. Itu antum yang lebih tahu, ya. Tapi kalau punya kuasa inziha kata Nabi. Karena itu tidak menambahmu kekuatan tapi justru hanya membuatmu lemah. Tuh. Maka kekuatan, ketenangan dengan jimat itu semu. Hakikatnya melemahkan, hakikatnya malah tidak tenang. Fa inna kalau mitta wa alaik ma aflahta abadan. Karena kalau kau mati sementara kau pakai gelang itu, kau mati tidak akan bahagia kata Nabi. Abadan, selamanya. Ustadz katanya jimat syirik kecil. Kok ini abadan? Nah jemaah, tenang jemaah. Jimat bisa syirik besar enggak? Bisa. Berarti yang abadan ini dipahami syirik akbar. Oke, abadannya tidak lama, tidak kekal tapi lama. Bisa berarti syirik asghar. Tenang saja. Hal gitu jangan sampai kita kalau ada ayat bingung, hadis bingung, jangan langsung wah ayat ini kok bertentangan ya. Jarane syirik asghar, ini kok abadan. Jangan gitu. Kitanya yang enggak paham. Ayat bertentangan, hadis bertentangan, tidak ada bertentangan. Kita yang belum paham, maka harus tuduh pemahaman kita dulu. Tuduh, jangan ayat yang dituduh. Oh ayat ini bertentangan. Kenapa? Karena anda nggak paham. Lo ente nggak paham kau nuduh ayat yang bertentangan. Ente yang rusak pemahamannya berarti. Maka disebut mutasyabih itu ikhwan. Ayat mutasyabih, ayat yang dirasa rancu oleh orang yang nggak paham. Bagi ulama nggak ada ayat mutasyabih. Bagi ulama apalagi yang ar-rasikhuna fil ilmi, ulama yang mendalam ilmu, nggak ada yang namanya hadis mutasyabih, ayat mutasyabih, nggak ada, semuanya jelas. Adapun ditinjau mutasyabih itu ditinjau siapa? Orang awam, orang jahil, orang awam kayak kita ini yang harus tanya ulama gitu loh jemaah. Mutasyabih, contoh mutasyabih itu ayat contohnya apa kawan? Inna nahnu nazalna dzikra. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Kata Allah, loh kok kami? Nah mutasyabih berarti. Kalau ada kok itu mutasyabih berarti. Ulama enggak kok, enggak kalau ulama. Kalau orang awam, loh kok kami ya? Berarti Allahnya banyak. Katanya Allahu Ahad. Kok? Nah, ini anak kok itu berarti mutasyabih. Bagi dia mutasyabih. Dalam hadis Uqbah bin Amir, man ta'alaqa tamimatan. Lihat di sini. Lihat lafaz tamimatan. Siapa yang menggantungkan jimat tamimatan nakirah fi siyaqi syarat yufidul umum. Nakirah tamimatan tuh enggak ada alnya, tamimatan itu nakirah. Di dalam konteks kalimat syarat itu barang siapa, maka berfaedah umum, artinya itu jimat semuanya walaupun Quran ataupun selain Quran. Ini dalil nanti yang membantah ulama yang membolehkan jimat dengan Quran, dibantah oleh hadis ini. Karena hadis bentuknya tamimatan. Tamimatan itu artinya umum, apapun jimat. Maka fala atammallahu lahu, siapa yang menggantungkan jimat maka Allah tidak akan memberikan ketenangan. Tuh. Jadi salah. Kalau katanya tamimah artinya ketenangan, berarti kalau pakai jimat tenang, ya itu semu. Istilahnya dilulu gitu. Maka dibalas al-jaza min jinsil amal. Karena sebab meyakini tenang dengan jimat namun itu semu, akhirnya dibalas oleh Allah menjadi tidak tenang akhirnya pakai jimat itu. Ya coba ada orang pakai jimat, biasa pakai jimat, kemana-mana bawa jimat, safar bawa jimat, pas jimatnya carry, pas itu sudah naik pesawat, langsung bergetar tubuhnya, langsung
goncang pikirannya, takut pesawatnya jatuh. Kenapa? Ya kalau naik bis mungkin dia bisa turun tuh, bisa ambil jimat ke rumahnya. Tapi naik pesawat turun kemana pesawat? Pak pilot disuruh balik nggak bisa. Tapi naik bis, Pak saya mau down Pak, aku carry apa carry Pak? Iki loh Pak, dekenganku carry. Balik ke rumah ngambil jimatnya, nggak tenang hidupnya. Ya. Mau ke toilet harus copot dulu jimatnya, karena syaratnya nggak boleh bawa ke toilet. Giliran Quran saja bawa ke toilet bebas, giliran jimat dari mbah, bungkusan tanah kuburan nggak boleh dibawa ke toilet. Dia betul-betul taat patuh sami'na wa ta'na. Ya. Apalagi kalau jimatnya dari Quran kan, nanti makanya akan musibah Pak kalau jimat dari Quran. Bisa jadi tidak akan kebawa ke WC dan semisalnya. Baik jemaah. Ini dalil-dalil yang menunjukkan ya haramnya tamimah secara asal begitu. Tapi sekarang kalau dari Quran bagaimana? Nah ini hadan nu' yani tamimah minal Quran khilafun baina ahli ilm. Berbeda pendapat ulama. Namun yang benar adalah al-qaulur rajih wa al-qaulu bil man'i. Yang benar adalah pendapat yang mengatakan terlarang, dilarang. Walaupun dari Quran. Dasarnya banyak. Satu, tidak dinukil dari Nabi baik perkataan beliau atau perbuatan beliau atau persetujuan beliau bahwa bolehnya menggantungkan jimat dari Al-Quran. Padahal Nabi membaca loh ayat yang tadi tentang Quran. Nabi baca enggak? Para salaf membaca enggak? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa. Al-Quran ini obat penawar. Nabi baca itu, tapi Nabi tidak melakukan. Ya. Zaman sahabat juga banyak terkena sakit, penyakit yang beraneka ragam macam-macam. Tapi tidak pernah minta kepada Nabi atau tidak dinukil kalau Nabi menulis ayat atau surat dari Al-Quran lalu digantungkan, baik kepada istrinya, baik kepada anak-anaknya, apapun benda dan selainnya, nggak ada dinukil riwayat. Ya. Oleh karena ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, dalil yang kedua. Jadi yang pertama tidak dinukil riwayat baik perkataan Nabi, perbuatan atau takrir Nabi yang mengatakan bahwa beliau atau memerintahkan atau menyetujui kalau beliau menggantungkan jimat dari Al-Quran. Padahal beliau baca Al-Quran itu bahwa obat penawar dan semisalnya. Dalil yang kedua bahwa di dalam lafaz-lafaz larangan tamimah itu lafaznya apa ikhwan tadi? Lafaz apa disebutnya seperti itu? Lafaz-lafaz umum. Alfadul umum. Larangan-larangan tamimah dalam hadis itu menggunakan alfaz al-umum. Lafaz-lafaz umum. Apa contoh lafaz umum? Satu, adanya al di dalam. Jadi Masya Allah jemaah, al itu ya, itu menunjukkan istighraqiyah. Contoh alhamdulillah, al di situ menunjukkan apa? Istighraqiyah, yakni umum, bahwa semua seluruh pujian hanya milik Allah. Demikian pula dalam masalah tamimah jimat ini. Di dalam hadis-hadis ada lafaz menggunakan al. Ya. Yang kedua lafaz umum contohnya apa? Contohnya dengan nakirah tadi. Nakirah, man ta'alaqa tamimatan. Jadi al bisa menunjukkan umum, nakirahnya juga. Sementara tidak ada dalil yang mengkhususkan kalau Al-Quran boleh. Berarti tetap hukum pada keumumannya. Tetap hukum pada keumumannya. Maka man akhrajat tamimatan min hadzal umum, maka siapa orang yang mengkhususkan tamimah dari keumuman dengan Al-Quran misalnya khusus, maka mutalabun bidalil, orang ini dituntut mendatangkan dalil karena telah mengeluarkan dari umum. Kita katakan umum semua tamimah, enggak, ada yang boleh khusus yaitu Quran. Taib, hablana dalil. Mana dalil? Karena dia yang telah merubah dari hukum asal. Setiap orang yang merubah dari hukum asal, catat ikhwan, setiap orang yang merubah dari hukum asal, maka dia yang harus datangkan dalil. Jadi kalau yang hukum pada asalnya jangan tanya dalil. Contoh ikhwan, hukum asal ibadah apa? Terlarang. Maka yang melarang-larang ibadah jangan tanya dalil.
yang mengadakan ibadah itu yang tanya dalil. Hukum asal muamalah, hukum asal jual beli muamalah itu apa? Halal. Maka yang mengharamkan COD, mengharamkan pinjaman 2 juta jadi 2,5 juta, itu cuma mengharamkan kalau menjual barang yang belum dipunyai itu haram, itu yang datangkan dalil. Hukum asalnya apapun boleh. Hukum asal masalah keduniaan halal. Maka yang mengharamkannya datangkan dalil. Yang menghalalkan babi jangan tanya dalil, karena babi hukum asal dunia. Yang menghalalkan tempe, menghalalkan babi, menghalalkan daging ayam, jangan tanya dalil. Yang ditanya dalil adalah mengharamkan tempe, mengharamkan daging ayam, mengharamkan babi, mengharamkan rokok. Hukum asal rokok apa, ikhwan? Halal. Yang mengharamkan rokok berarti yang tanya dalil. Jangan dibalik. Ketika kita larang jangan maulid, maulid bid'ah. Terus mana dalil kalau maulid terlarang? Justru yang mendatangkan ibadah yang harus tanya dalil. Maka sekarang ini hukum asal tamimah kan terlarang, buktinya ayat, hadis dan ayat tadi. Nah sekarang yang mengecualikan yakni tamimahnya dari Quran boleh, ini datangkan dalil. Ternyata tidak dalil. Kan tadi ada dalil apa? Dalil umum, dan itu penawar, bukan ya ikhwan. Quran memang betul obat, tapi cara itu loh. Ngalap obatnya Quran itu apakah? Dibaca, na'am, ruqyah misalnya. Obat hati, baca, tadaburi. Begitu maksudnya. Sekarang Al-Quran obat penawar, apakah ditempel ayatnya? Ini tanya dalil. Kalau ruqyah ada dalil, nanti akan kita bahas insyaallah. Dan insyaallah ikhwan, ana ingin bahas ruqyah panjang lebar. Ana nanti babnya bab ruqyah kayaknya enggak hari ini. Insyaallah ada kaidah berikutnya. Ana maunya bahas ruqyah panjang lebar, mungkin sampai menghabiskan sejam lebih nanti. Supaya antum nih, banyak orang nih kacau balau sekarang ruqyah ini. Ada yang ruqyah, cuma sampai peruqyah itu datang, wah di sini ada jinnya nih katanya. Di pojok rumah ada jinnya. Orang itu dukun berarti, bukan peruqyah. Ya, insyaallah kita bahas insyaallah nanti. Jadi ngalap Quran sebagai obat caranya apa? Bukan ditempel, bukan dijadikan jimat maksud ayat itu, tapi apa? Dibaca, diruqyahkan kepada orang sakit, boleh ditadaburi supaya kita paham apa itu tauhid, apa itu syirik, obat-obat hati supaya kita iri, dengki. Al-Quran semuanya obat. Taib. Yang keberapa sekarang? Sebenarnya tadi itu kan ada 2 poin ya, kan ya, antum harus paham. Dalil-dalil menggunakan lafaz umum, anak kasih 2 kan lafaz umum. Satu pertama apa ikhwan? Adanya al ya. Inna ruqa wat tamaim, al. Yang kedua apa? Lafaz umumnya apa? Nakirah, yakni tanpa al, dalam konteks kalimat syarat seperti man ta'alaqa tamimatan. Jelas ya? Man ta'alaqa tamimatan faqad asyrak. Berarti itu sebenarnya antum punya 3, tapi enggak apa-apa, sudah catat 2 saja. Atau mau ditulis 3 boleh. Apa yang pertama tadi? Tidak dinukil dari Nabi, menggantungkan jimat dari Quran, baik perkataan atau perbuatan atau takrir beliau. Yang kedua apa? Ada larangan dengan lafaz umum, yaitu al. Berarti menunjukkan dia termasuk Quran, terlarang karena umum. Yang ketiga, menggunakan lafaz umum lagi, yaitu nakirah dalam konteks kalimat man yakni syarat. Dalam konteks kalimat syarat. Itu kaidah bahasa Arab ya ikhwan. Ya antum menderita lah yang tidak paham bahasa Arab tentunya. Hanya atau nakirah fi siyaqi syarti tufidul umum. Apa artinya? Ya pokoknya ono tanwine, wis ono tanwine, ono barang siapa, ono tanwine, berarti umum. Yang di barang siapakan itu umum berarti. Jelas ya? Seperti Allah tidak mengampuni dosa syirik. Syiriknya itu nakirah. Ya. Dalam konteks kalimat nafi, penafian, negatif, tidak. Berarti menunjukkan umum, syiriknya itu besar dan kecil. Seperti itu kaidahnya. Tapi berikutnya ya kawan, dalil yang berikut. Kalau dari Quran pun terlarang. Yang keempat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendoakan, da'a ala mu'allikit tamimah, bahwa Nabi mendoakan kepada yang menggantungkan jimat dengan apa?
dengan bi alla yutimmallahu amrohu, ya kan? Nabi doakan apa? Doakan jelek kan jemaah? Siapa yang menggantungkan jimat, kata Nabi apa? Maka semoga Allah tidak memberikan ketenangan. Ini didoakan jelek oleh Nabi. Perhatikan jemaah. Maka ini menunjukkan doa ini dalil haramnya menggantungkan jimat, ya, dan bentuk doa ini adalah setelah umum, ya kan? Kata Nabi apa? Man talaqa tamimatan, ya kan jemaah? Lalu oleh Nabi doakan fala atammallahu la, siapa yang menggantungkan jimat apapun, kan begitu makna hadis, maka semoga Allah tidak memberikan ketenangan. Berarti masuk umum. Kita katakan berarti yang menggantungkan jimat dari Quran pun mendapatkan doa jelek dari Nabi, yaitu tidak akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima dalilnya apa ikhwan? Dalam rangka menerapkan kaidah saddud dara'i. Saddud dara'i yaitu kaidah mencegah keburukan. Apa keburukannya? Kalau dibolehkan menggantungkan jimat dari Quran, nanti akan melebar sehingga bermudah-mudah mereka akan menggantungkan pula jimat selain dari Quran. Ini kaidah penting dalam agama kita, ini kaidah saddud dara'i. Ya. Bahwa manusia itu cenderung tidak berhenti dalam satu batasan jemaah. Kalau sudah dibolehkan menggantungkan jimat dari Quran, ya kan jemaah, itu manusia dia akan merasa puas. Ketika pas digantungkan jimat dari Quran, ternyata aduh kurang mempan ini. Akhirnya apa? Mbah kiai atau mbah dukun ngasih, ini lebih afdol nih. Apa ini? Ini tanah kuburan. Ini kuburan. Ini tanah. Ini kiswah Ka'bah ini. Ini kisah Ka'bah ini. Masya Allah, ini Ka'bah yang di zaman. Apalagi ini sepatu atau sendalnya Nabi ini, potongan sendalnya. Akhirnya melebar ini cuma. Melebar akhirnya. Apalagi ada kemarin ada rambut Nabi berapa meter, belasan meter itu sampai ditangisi. Ya Allah Rasulullah, padahal itu rambutnya sopo. Nangisi rambutnya sopo. Tapi kita hormati ya, nangis dia itu karena cintanya kepada Rasul. Nah, tapi jangan sampai rambutnya sopo nanti yang ditangisi gitu cuma. Jelas ya. Jadi yang kelima kaidah apa ikhwan? Menerapkan kaidah saddud dara'i. Karena an-nufus, jiwa ini manusia, la taqifu 'inda haddin. Tidak akan terhenti dalam satu batasan dia. Bal hiya mayalatun ila ma ta'taqidu fihi jalbal khair laha wa daf'a syarri anha. Tapi selalu tertarik pada apa yang dianggap dapat membawa kebaikan atau menolak keburukan. Mesti begitu. Ya. Manusia begitu ikhwan tabiatnya. Sudah punya mobil satu ingin dua. Sudah punya rumah satu ingin dua. Sudah punya istri satu ingin dua. Terus kapan berhenti keinginan itu? Kalau masuk hatta zurtumul maqabir, baru berhenti. Punya 2 lembah emas kata Nabi dalam hadis, antum wajib iman ini. Kata Nabi, manusia itu tabiatnya kalau sudah punya 2 lembah emas, ingin yang ketiga, ingin yang keempat terus. Punya 1 lembah ingin 2. Demi manusia. Maka kalau sudah kita bolehkan jimat dari Quran, merembet nanti itu. Merembet kepada jimat-jimat yang lain. Ya. Cukup enggak segitu? Masih kurang? Jemaah? Bolehlah yang ke-7. Apa artinya sebuah nomor? Sing penting pemahaman. Ya wis terserah jenengan. Perhatikan jemaah. Yang berikutnya alasannya jimat Quran tetap terlarang. Alasannya adalah wujubu siyanatil Quran an kulli ma min sya'ni imtihanu. Wajib menjaga Al-Quran dari hal yang bisa menghinakannya. Lah sekarang jemaah, Quran dengan jimat itu penghinaan, bisa jadi akan terhinakan Al-Quran. Ya, menghantarkan kepada penghinaan Quran. Bisa dibawa ke toilet nanti kalau jimat ditempel di sabuknya. Kan ditulis di sabuk ayat Quran. Misalnya wallahu innallaha ma'as sabirin misalnya. Innallaha ma'as sabirin misalnya ditulis tuh jimat itu supaya apa ya? Atau ayat 1000 dinar.
supaya lancar penglaris, rezeki banyak, duit banyak. Kan ada itu ayat 1000 dinar katanya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu disebut konon katanya ayat 1000 dinar. Maka ditempel di warung-warung, ditempel di toko-toko. Ini enggak, dibawa, ditempel di sabuk, di dompet, bawa ke toilet, penghinaan terhadap Al-Qur'an. Atau digantung di anak kecil, supaya anak kecil terhindar dari ain misalnya. Ditulis di situ, qul a'udzu bil falaq misalnya, qul a'udzu birabbin nas misalnya. Ditulis digantungan di anak kecil. Anak kecilnya jemaah. Anak kecilnya mungkin melakukan hal bisa jatuhlah Quran ke tempat yang kotor dan semisalnya. Maka ini di antara dalil haramnya jimat dari Al-Quran. Wajib kita untuk menjaga Al-Quran. Yang berikutnya, kita punya kaidah penting bahwa kullu fi'lin tawaffara sababuhu ala ahdi nabi. Setiap perbuatan-perbuatan yang ada alasannya di zaman Nabi untuk dilakukan, walam yaf'alhu huwa, tapi beliau enggak melakukannya, maka fal masyru'u tarkuhu, maka yang disyariatkan kita wajib meninggalkannya. Contoh jemaah, adzan untuk hari raya kan ya? Itu kan perbuatan yang alasan di zaman Nabi untuk melakukan. Ada tidak? Ada. Nabi tidak bisa tidak melakukan, tidak bisa melakukan, tapi Nabi enggak lakukan. Berarti adzan untuk hari raya nih kita wajib meninggalkannya. Termasuk menempel jimat dari Quran. Alasan untuk melakukan ada, wong sahabat banyak yang sakit kok. Sahabat banyak yang sakit. Sahabat banyak yang berdagang ingin supaya lancar dagangannya. Tapi ini tidak dilakukan Nabi. Maka yang masyru' bagi kita sekarang adalah tarkuhu. Maka kita disyariatkan untuk meninggalkannya. Ya. Yang ke-10. Keberapa? Keberapa? Taib. Berikutnya. Sebenarnya sudah cukup ya kawan. Kebanyakan dalil nanti antum bingung sendiri. Cuman intinya itu pendapat yang roji. Ya. Juga di antara dalil ya, tentu Nabi itu kalau ada kebaikan mesti dijelaskan kepada umat, tidak mungkin ditinggalkan. Kalau memang nempel jimat dengan Quran baik, tentu Nabi akan menjelaskan, mempraktekkan, melakukan atau menyetujui sahabat yang melakukan. Baik. Sekarang pertanyaannya, apakah tamimah syirkul asghar tawil akbar? Maka hada yakhtalif bi ikhtilaf ma yakum bil qalb. Ini berbeda tergantung apa yang ada dalam hati. Ya. Kalau yang menggantungkan jimat meyakini bahwa jimat adalah memberi pengaruh dengan sendirinya, bukan sebab, bukan syirkunnya syirkun akbar. Pertanyaannya kawan, syirik dalam apa? Rububiyah atau uluhiyah? Ibu-ibu sebentar. Kalau ada orang menggantungkan jimat dan meyakini jimat adalah pelaku, jimat adalah yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat dengan sendirinya, ya bukan Allah, bukan pelaku, dia syiriknya syirik akbar. Pertanyaannya, itu syirik dalam ibadah atau syirik dalam rububiyah? Bu, rubu. Kenapa? Karena meyakini. Apa itu rububiyah? Rububiyah itu kan perbuatan-perbuatan Allah. Berarti meyakini ada yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat selain Allah. Padahal yang mendatangkan manfaat mudarat hanya Allah. Baik. Berarti syirkun akbar fir rububiyah. Terus yang syirik kecil bagaimana ikhwan? Fa in i'taqada anna hiya allati tajlibul khair. Mana? Baik. Wa mabda'taqada anna Allah huwal jalib. Tapi kalau meyakini Allah yang mendatangkan lil khair, kebaikan, Allah wadafi' lisyarr, Allah yang menolak keburukan, tapi tamaim innama hiya sababun, tapi tamimah hanya sebab, maka hadza syirkun asgharu, syirik yang kecil.
Baik. Baik, kita baca fatwa dari Lajnah Daimah ya. Ditanya tentang ma hukum kitabati ayati minal Qur'an wa ta'liqiha ala 'adudi. Apa hukum menulis ayat dari Quran dan menggantungkannya, menempelkannya di al-'adud, di tangan. Ya, di tangan, di lengan gitu. Atau yang semisal, ya. Atau mahwi hadil kitabah bil ma, atau ditulis ayat lalu ayatnya dicampur air setelah itu sehingga tintanya menjadi apa ya kan? Ayat ditulis nih ayat ya, lalu dimasukin air, ngumpul tintanya masuk di air ya. Jadi air itu dengan air ayat dari tinta dari ayat Quran tadi. Wa rasyil badan atau ghaslihi bihadzal ma, lalu badan disiram dengan air atau mandi dengan air tersebut. Hal huwa syirkun aw la? Wa hal yajuzu aw la? Dia syirik atau bukan? Boleh atau tidak? Maka menjawab Lajnah Daimah, kitabatu ayatin minal Qur'an wa ta'liquha atau ta'liqul Qur'ani kulli, menulis ayat dari Quran, menggantungkannya Quran ayat tersebut, atau menggantungkan Quran 30 juz semuanya itu yang kecil biasanya itu. Ada mushaf kecil. Bahkan entah apa maksudnya ya. Ada mushaf kecilnya cuili banget ikhwan. Bisa baca harus pakai mikroskop. Apa namanya? Mikros apa? Hah? Ya wis kok pakai pembesar gitu. Ya ini kecil-kecil. Itu apa fungsinya? Kalau bukan untuk supaya jadi hiasan, jadi jimat-jimat itu. Ya. Taib, baik digantungkan di lengan wanawiyatun semisal tahassunan sebagai benteng penjagaan dari min dharrin yukhsha min aw ragbatan fi kashfi dhurr, atau untuk nolak bala, untuk menyelamatkan musibah dan semisal, ya. Maka minal masail lati, perhatikan ikhwan, adalah di antara perkara yang ikhtalafas salafu, yang para salaf berbeda pendapat fi hukmih, dalam hukumnya. Faminhum man mana'a dzalik, di antara mereka ada yang melarang. Wa ja'alahu minat tamaimi al-manhi, dan mereka menjadikan sebagai bentuk jimat yang terlarang, an ta'liqiha, untuk menggantungkannya dari Quran tersebut, lidukhulihi fi umumi qawlihi, karena masuk dalam larangan hadis dari Ibnu Mas'ud, inna ruqa tamaim wa tiwalat syirkun, sesungguhnya ruqyah jimat-jimat at-tamaim ya, at-tamaim masuk dalam Al-Quran. Terus la mukhassisa yukhriju ta'liqa ma laysa minal Quran. Jadi mereka berpendapat, para ulama yang melarang ini, la mukhassis, sementara tidak ada dalil yang mengecualikannya. Yukhriju ta'liqa ma laysa minal Quran, yang mengecualikan boleh menggantungkan yang dari Quran. Wa qala aidan, dan mereka mengatakan inna ta'liqa tamimati minal Quran yufdi, dan juga menggantungkan jimat dari Quran akan mengantarkan ila ta'liq, untuk menggantungkan juga akhirnya jimat ma laysa minal Quran, yang bukan dari Quran akhirnya. Seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Pemana ta'liqahu as-saddan lidari'ah, mereka akhirnya melarang menempelkan jimat dari Quran sebagai bentuk menolak keburukan, ya, lidari'ah, yaitu ta'liq ma laysa minhu, menggantungkan yang selain Quran. Dan juga apa? Innahu yaglibu imtihanu ma yu'allaqu 'ala al-insan, dan juga dia akan menyebabkan penghinaan, ya, terhadap nanti Al-Quran ketika digantungkan. Li'annahu yahmilu hina qada'i hajati, kan bisa jadi akan dibawa ke toilet atau hajat, wa istinja'ihi ketika istinja, wa jima'ihi atau ketika jima dengan istrinya misalnya, wa nahwi dzalik, dan yang lainnya. Taib. Nah, yang berpendapat dengan seperti pendapat ini Ibnu Mas'ud dan para murid-murid Ibnu Mas'ud dari kalangan tabi'in, Ahmad bin Hanbal, ya, dan banyak dari kalangan para sahabat,
dan juga banyak dari kalangan orang-orang yang belakangan, ulama belakangan. Nah, di antara ulama yang membolehkan menggantungkan jimat yang dia dari Quran atau nama Allah, sifat Allah misalnya, maka warasaha fi dzalik, maka ada yang membolehkan di antara hal itu siapa? Ka'abdillah bin Amr bin As, seperti Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini masih ucapan lajnah ya, masih ucapan lajnah daimah. Wa bihi qala Abu Ja'far Al-Baqir wa Ahmad fi riwayatin ukhra anhu. Demikian pula yang membolehkan seperti ini antaranya Abu Ja'far Al-Baqir, dan juga ada salah satu dari pendapat Ahmad. Wa hamalu hadis al-man'i, dan mereka membawa hadis-hadis, lihat dalil yang lain nih, kita dapat faedah sekarang. Dan mereka yang membolehkan jimat dari Quran itu adalah membawa hadis-hadis larangan tadi, alat tamaim, jimat-jimat alati fiha syirkun, yang kalau ada syiriknya. Jadi kalau ada hadis larangan, tadi katanya yang dimaksud ini jimat yang ada kesyirikannya, yakni jimat yang bukan Quran. Adapun jimat yang Quran boleh. Namun antum tahu tadi bantahan ulama yang melarang apa? Lapatnya apa di situ? Umum. Jelas enggak? Umum. Sekarang mana dalil? Kita ingin tahu dalil khusus itu loh. Nabi menggantungkan Quran itu mana? Itu yang dimaksud. Maka perhatikan kata lajnah lagi. Wal qaulul awwalu aqwa hujjatan. Dan pendapat pertama yang melarang itu yang kuat hujahnya, wahfadu lil aqidah, dan lebih menjaga kepada akidah, lima fihi min himayatin himat tauhid wal ihtiyati lahu, karena di dalam terkandung penjagaan terhadap tauhid dan kehati-hatian dalam bertauhid. Wa ma ruwiya an Ibni Amr inama huwa fit tahfidhi auladihi al-Quran. Adapun apa kata yang diriwayatkan oleh siapa? Abdullah bin Amr tadi yang membolehkan, katanya maksudnya tamimah dari Quran, yang dimaksud tuh kadang-kadang salah, ya kan? Yang dimaksud yakni huwa bitahfidhi auladihil Quran, yakni maksudnya dalam rangka mengajarkan, kebiasaan mengajarkan anak-anaknya Al-Quran. Wa kitabati fil alwah, dan menulisnya biasanya di papan-papan tulisan. Wa ta'liq hadhil alwa fi riqabil alwalad, dan digantungkan papan itu di leher anak-anaknya. Labi qasdi, ini kita bantahan kepada hadis kepada Abdullah bin Amr bin Anas, katanya ada yang memahami menggantungkan jimat, padahal bukan jimat maksudnya, ditulis Quran digantungkan di anak supaya hafal. Labi qasdi antakun tamimah, bukan maksud sebagai jimat, bukan yustadfa biha ad-darar atau yujlab biha nafa, yang dianggap bisa datangkan manfaat, bukan, tapi untuk menghafal. Lah antum sekarang nempel ayat Quran di tembok, boleh enggak? Jemaah, nempel ayat Quran di tembok boleh tidak? Boleh, asal jangan sebagai jimat, jangan sebagai hiasan. Sebagai apa boleh? Ya antum menghafal gitu sambil antum tiduran, karena antum ini kan pemalas. Jadi menghafal Quran itu harus sambil tiduran gitu, lihat di tembok. Boleh. Untuk dicatat hadis, tempel, untuk dihafal hadis yang nomor ini kita hafal. Boleh di tembok, di mana, di kamar, di mana. Asal jangan sebagai apa? Hiasan, yang pakai figura, yang pakai apa? Jangan beralasan pula, Ustaz, anak pajang figura ayat Quran untuk hafal. Bagaimana untuk dihafal? Orang tulisannya kaligrafi kaya ngono. Wong bacanya melingkar-melingkar susah. Jangan alasan saja. Jangan menjadi orang yang suka hilah dalam syariat, mencari tipu muslihat supaya ingin dibolehkan. Lah, itu hiasan itu. Jelas ada apanya? Ada figuranya, jelas ini hiasan. Kalau cuma hafalan, tempel, antum tulis, tempel, selesai. Atau antum cetak, print, selesai. Ada dikir, mungkin dikir pagi petang, antum dah hafal-hafal, tempel, enggak apa-apa. Di masjid ditempel misalnya dikir pada sholat supaya orang paham baca, enggak masalah. Untuk menghafal, bukan untuk hiasan dan semisalnya. Jelas ya kawan? Baik. Ini Masya Allah ya, kita kagum sekali para ulama yang merinci, dan dalilnya ini dalil, ini bantahan, ini bantahan, demikian ya kawan. Dan kita seharusnya demikian ya, di dalam memahami satu permasalahan. Baik, cukup ya, jam 10 kita masuk nanti kaidah yang ke-79. Taib, ini kaidah 79, 80, 81, 82, 83, 84 ya jemaah. 84 ya. Ini saya juga nomornya kayaknya keliru ya jemaah ya. 84 langsung loncat 87 ya. Ya betul enggak? Di antum berapa? Dari 84? Ya makanya ana bilang, apa sih arti sebuah nomor?
Yang penting kaedahnya gitu loh, podo. Ya. Itu nanti dari sampai 84 itu kaedah tambahan di dalam bab tamimah, di mana kita semakin jelas apa definisi tamimah. Ya. Apa definisi tamimah. Baru nanti kaidah 87 kita masuk dulu bab tatayur, baru nanti 88 masuk di bab tadi itu apa yang kita akan bahas, ruqyah. Ruqyah. Kita buka kitab Al-Mulakhas.